Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atal Zaki, mewakili kelompok saya IT dari kelas IT 0602. Di sini saya akan di sini kita akan mempresentasikan organisasi tugas organisasi dan arsitektur komputer tugas satu. Oke. Jadi di sini perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Putranami. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari mempelajari hardware komputer. Nah, jadi untuk dari 6 jawaban itu ada jawaban yang benar. Nah, untuk jawaban yang benar itu adalah yang B dan D. Oke. Jadi saya akan jelaskan kenapa jawaban tersebut adalah jawaban yang paling benar. Jadi yang pertama itu adalah jawaban yang B itu. Yang pertama adalah agar dapat memilih komputer sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang D, agar dapat menentukan bagaimana instruksi untuk dieksekusi. Nah, sedangkan bagaimana dengan jawaban yang lain? Untuk yang pertama yaitu A, ukuran pemrograman dipengaruhi sama teknik pemrograman dengan optimasinya, jadi masuk ke software. Menurut saya itu adalah jawaban yang kurang tepat. Kemudian untuk jawaban yang benar tadi yaitu B, yaitu adalah dengan mempelajari hardware, kita bisa tahu secara spesifik tentang komputer seperti RAM, hard disk, dan penyimpanan lainnya. Jadi kita bisa memilih sesuai kebutuhan dan kapasitas kita. Kemudian yang C, untuk membuat program yang bagus, itu kan karena beberapa faktor, misal seperti logika pemrograman, kayak buat pemahaman hardware itu kan bukan penentu program tersebut untuk apa ya istilahnya ya, bukan uh, sebagai faktor lah, maksudnya bukan sebagai bukan apa ya, ya ibaratkan kan karena beberapa faktor ya seperti logika pemrograman buat pemahaman hardware itu sendiri, jadi bukan sebagai penentu program tersebut. Kemudian itu jawaban yang kurang tepat juga. Yang D, itu jawaban yang benar tadi, yaitu dengan mempelajari hardware, kita bisa melihat instruksi komponen seperti CPU, GPU, prosesor, dan lain-lain, dan sistem operasi, dan bagaimana cara sistem operasi tersebut dapat berjalan. Kemudian, untuk hard disk, yang E, salah satu komponen buat penyimpanan dan nggak bisa bekerja seperti CPU atau memproses data. Jadi jawabannya kurang tepat. Untuk nomor 2, itu kita mencocokkan atau memasang ya. Jadi kita mencocokkan mana yang paling cocok sesuai dengan kategori. Jadi untuk nomor 2 itu adalah memasangkan bagian sebelah kiri dengan pilihan jawaban sebelah kanan. Nah, oke, yang pertama, A, prosesor atau CPU. Itu dihubungkan dengan nomor satu, yaitu memori yang besar atau non-volatil dan eksternal. Kemudian yang B, I/O modul, itu nomor 2, interkoneksi antar komponen dan komponen internal. C, memori utama nomor 3, memori sementara yang dekat dengan prosesor. Yang D, saja memori itu terletak nomor 4 sebagai pemrosesan utama. Kemudian yang E, memori sekunder 5, penghubung sistem internal dengan sistem eksternal. F, bus 6, penyimpanan data dan instruksi. Oke, itu untuk soalnya. Dan jawaban yang benarnya, yaitu adalah yang A, prosesor atau CPU, itu dipasangkan dengan nomor 4 sebagai pemroses utama. Kemudian B, I/O modul, itu nomor 5 sebagai penghubung sistem internal dengan sistem eksternal. I/O modul sebagai penghubung antara komponen internal komputer seperti CPU dan memori dengan perangkat eksternal atau seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer. C, memori utama itu nomor 6 sebagai penyimpan data dan instruksi. D, memori cache itu dipasangkan pada nomor 3 sebagai memori sementara yang dekat dengan prosesor. E, memori sekunder itu nomor 1 yaitu memori yang besar, non volatil dan eksternal. Dan yang terakhir yaitu F atau bus itu dipasangkan dengan nomor 2 sebagai interkoneksi antar komponen internal. Sekian, terima kasih dari saya Muhammad Fahri Puternami telah menjelaskan nomor 1 dan 2. Oke, lanjut nomor 2, pasangkan istilah di sebelah kiri dan dengan deskripsi di sebelah kanan yang sesuai dan akan dijelaskan. Yang A itu komputer arsitektur. Ini disesuaikan ke bagian yang kedua, mengacu pada atribut sistem yang terlihat oleh programmer. Atribut yang berdampak langsung pada logis program tersebut, seperti mekanisme dari input-output, terus juga addressing memory, dan lain-lain sebagainya. Terus yang B, computer organization ini ke yang pertama, mengacu ke unit operasional, yaitu ke perangkat keras dari komputer tersebut. Oke, lanjut. Nomor 2, yang tidak termasuk komponen utama berdasarkan buku COA karangan Stalin, yaitu
yang tidak termasuk ya. Berarti ada keyboard, ada layar monitor, dan interconnecting system. Terus yang ketiga, sebutkan contoh operasi komputer yang dipresentasikan oleh gambar berikut. Contoh yang diambil itu adalah pengedit foto. Jadi gambar yang disimpan itu dalam bentuk JPG atau PNG yang di storage, yang ada di storage. Lalu saat user ingin mengedit gambar, sistem operasi yang akan mengontrol dan mengirim perintah, dan CPU yang akan memproses perintah tersebut sesuai yang dibutuhkan oleh user. Dan setelah gambar telah diedit, maka gambar tersebut akan kembali disimpan ke hard disk, jadi storage-nya. Dari nama-nama perangkat atau komponen di bawah ini, tuliskan mana saja yang termasuk kategori device atau ada inputnya ada floppy disk, flash disk, keyboard, mouse, Blu-ray, and hard disk. Outputnya monitor. Sebutkan dua contoh operasi komputer yang dapat dipresentasikan oleh gambar di bawah ini. Contohnya itu ada menyimpan dokumen, movement, control, dan storage. User membuat atau mengedit dokumen, data dokumen disimpan sementara di dalam memori. Saat user ingin menyimpan dokumen, data akan dipindahkan dari memori ke storage. Sistem operasi mengontrol proses penyimpanan data menuju penyimpanan dan nantinya dokumen akan tersimpan di hard disk. Contoh yang kedua yaitu memutar file musik digital, storage, control, dan movement. User memilih musik untuk diputar yang tersimpan di hard drive. Sistem operasi mencari file musik dan memindahkannya ke memori atau RAM. CPU mengolah data musik. Musik yang tersimpan dalam bentuk MP3 akan diubah menjadi analog dengan kartu suara agar musik dapat diputar oleh speaker. Kartu suara mengubah data digital menjadi sinyal analog yang kemudian diubah menjadi suara oleh speaker. Ica, aku mau nanya dong. Itu tuh, tadi kan kamu bilang tadi ada tuh kamu jelasin penyimpanan, ada memori, ada hard disk. Bedanya apa tuh memori sama hard Kalau disk? memori itu digunakan untuk menyimpan data dokumen sementara, sedangkan hard disk digunakan untuk menyimpan dokumen secara permanen. Gitu. Oke. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Udah. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Satu, jelaskan arti atau maksud dari grafik di bawah ini. Grafik tersebut itu menggambarkan perkembangan jumlah transistor dalam sebuah mikroprosesor atau bisa dibilang chip dari waktu ke waktu. Bagian-bagian penting dari grafik ini seperti sumbu X menunjukkan rentang waktu mulai dari tahun 1970-an hingga tahun 2010, 2015 maksud saya. Sumbu Y menunjukkan jumlah transistor dalam sebuah mikroprosesor. Setiap kenaikan satu tingkat mewakili penambahan jumlah transistor sebanyak 10 kali lipat. Di titik-titik data, setiap titik mewakili sebuah jenis mikroprosesor tertentu, misalnya seperti Pentium 4 atau Core i7. Dan jumlah transistor yang dimilikinya pada tahun peluncuran. Garis tren. Garis yang mendekati titik-titik data secara umum menunjukkan tren peningkatan jumlah transistor dari waktu ke waktu. 2. Cocokkan komponen di sebelah kiri dengan fungsi di sebelah kanan. 1. Di sini ada beberapa soal yang harus dicocokkan seperti CPU, magnetic disk, write, memori optik, RAM, ROM, cache memori, input output, dan bus. Yang harus dikelompokkan pada jawaban sebelah kanan, seperti memproses data, menyimpan data, memindahkan data, dan mengendalikan semuanya. Di sini saya mencocokkan 1. CPU itu dicocokkan dengan D, mengendalikan semuanya. 2. Magnetic disk itu dicocokkan dengan B, menyimpan data. Nomor 3. RAID dicocokkan dengan B, menyimpan data. 4. Memori optik dicocokkan dengan B, menyimpan data. 5. RAM dicocokkan dengan B, menyimpan data secara sementara. 6. ROM dicocokkan dengan B, menyimpan data. Nomor 7. Cache memori ditunjukkan B, menyimpan data secara
sementara namun lebih cepat dari RAM. 8 input-output dicocokkan dengan C, memindahkan data. Nomor 9 bus dicocokkan dengan C, memindahkan data. Tari, aku mau nanya dong. Oke. Kan ada yang kamu bilang di soal nomor 1 kalau nggak salah, pada Ya. pilihan C, nomor 1, bukankah dengan mempelajari hardware dapat membuat program yang bagus juga? Itu benar atau enggak? Atau ada cara lain? Nah, menurut jawabanku tergantung. Kayak contoh misalkan kita membuat rendering, kan kayak misalkan yang kita pakai apa skill apa atau juga bergantung pada yang kita mau rendering itu kan kita juga punya PC atau komputer yang itunya kebetulan itu membutuhkan apa ya istilahnya ya, membutuhkan CPU dan GPU yang itu tuh harus yang high, kita harus yang tinggi gitu. Jadi sebenarnya hardware ini juga bisa mendukung sih untuk membuat program yang bagus. Sebenarnya juga bisa. Nah, tergantung misalkan dari program apa yang kita buat. Tapi kalau misalkan kayak mungkin yang ringan-ringan kayak website, oke lah itu masih bisa. Mungkin kayak kalau misalkan aplikasi yang itu aplikasinya tuh bisa kayak aplikasi besar gitu ya, terus banyak-banyak fitur, kemudian bisa untuk semua layanan mungkin yang agak bisa dikatakan cukup berat, mungkin kita juga butuh spek komputer seperti hardware-hardware yang mendukung kayak yang spesifikasi tinggi lah. Tapi ya itu bisa mendukung juga sih kayak gitu. Gitu sih. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi gini, saya, apa bedanya grafik gambar punya Gali sama grafik gambar punya Ica? Kalau yang gambarku itu, dia itu yang tidak melalui movement, yaitu mentransfer data dengan berbagai komponen yang seperti melalui bus. Sedangkan yang punya Ica, dia itu yang nggak melalui processing. Processing itu yang mengolah data yang sesuai yang diinginkan oleh si user itu, dan itu dilakukan oleh CPU gitu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Untuk itu saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan menutup video ini. Jadi mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.